Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Atifanisa dari kelas 2022B dengan NIM 035. Di sini saya akan membacakan sebuah narasi mengenai sejarah Indonesia. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kekayaan yang begitu banyak, entah itu budaya, pulau, ataupun makanan, bahkan bahasa. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa yang digunakan di seluruh Indonesia di berbagai daerah yang berbeda-beda. Dari perbedaan itu, tentu kita membutuhkan suatu pemersatu, ya, tapi kita memilikinya, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari seluruh Nusantara datang untuk melakukan rapat dan berikrar Sumpah Pemuda seperti yang kita dengar saat ini. Yang nomor 3, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dari keputusan Kongres Bahasa kedua tahun 1954 di Medan, antara lain mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri itu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang tentunya sudah digunakan sejak zaman dahulu, sejak penyebaran Islam di Nusantara. Bahasa Melayu ini tidak hanya digunakan di daerah Nusantara saja, tapi juga digunakan di daerah Asia Tenggara. Dan dari bahasa Melayu tersebut berkembanglah menjadi bahasa Indonesia yang seperti sekarang, yang ejaannya tentunya banyak yang berubah dan disempurnakan lagi, yang semulanya dari ejaan zaman kolonial hingga saat ini atau EYD seperti yang kita gunakan seperti biasa. Dari sejarah yang telah kita pelajari, tentunya bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai pemersatu perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, perbedaan bahasa khususnya. Jadi kita dapat berkomunikasi dengan mudah dan juga mempersamakan persepsi tentunya. Dan peran kita sebagai anak muda adalah menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia itu untuk tetap menjadi bahasa nomor 1, meskipun ada begitu banyak bahasa-bahasa atau budaya yang masuk di Indonesia seperti budaya Western ataupun budaya Korea yang saat ini sedang tren, tapi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor 1. Ya, boleh menggunakan bahasa lain, bahasa asing dari luar negeri untuk kita belajar dan berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di luar negeri. Nah, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahasa Indonesia untuk selalu menggunakannya agar bisa menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa utama. Dan bahasa daerah juga jangan dilupakan karena itu adalah suatu warisan budaya yang harus kita lestarikan. Saat ini kita juga bisa menjadikan bahasa Indonesia tidak hanya dikenal di seluruh negeri Indonesia ini, tapi juga ke seluruh dunia. Kita dapat memperkenalkan bahasa Indonesia, bahwasannya bahasa Indonesia itu sangat mudah untuk dipelajari dan bisa menjadi sebuah bahasa yang dikenal seluruh dunia. Dan tentunya ini akan memberikan dampak yang bagus untuk Indonesia, seperti relasi kita ketika yang luar negeri akan lebih mudah dengan hanya berbicara bahasa Indonesia, dan banyak lagi keuntungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.